kedua pemain ini pasti akan mengawali debut internasional pertama mereka bersama dengan tim nasional kita. Sudah tidak sabar ya menunggu kesempatan untuk bisa mengawali debut internasional dia, memakai kostum kebanggaan tim nasional kita, dan ini pertama kali dia langsung bermain di depan puluhan ribu penonton yang nantinya akan memadati, akan mengawali debut internasional dia. Jika langsung dimainkan, dia juga tidak sabar untuk memulai debut dia bersama dengan tim Merah Putih. Kita semua akan full dengan pemain-pemain keturunan kita yang punya darah Indonesia. Ternyata kita semua dikejutkan dengan kabar kehadiran salah seorang pemain yang sudah lama digadang-gadang, sudah lama dirayu, sudah lama juga dilobi untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Dan tentunya ini semakin memperkuat spekulasi yang berkembang akan bergabung ke Tim Nasional Indonesia. Dalam beberapa kesempatan memang banyak pihak yang sudah atau mencoba melobi bergabung dengan Timnas Indonesia. Sangat membantu lini depan kita, sangat akan mempertajam serangan-serangan juga agresivitas kita dalam upaya untuk mewujudkan mimpi kita lolos ke Piala Dunia. Dan kita Garuda bangkit, dua monster Eropa Tijani Reijnders dan Erling Haaland siap hancurkan Arab Saudi di round 4. Gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia kini benar-benar mencapai puncaknya. Setelah bertahun-tahun berjuang mencari kestabilan dan identitas permainan, kini skuad Garuda tampil dengan wajah baru yang menakutkan dunia. Dua nama besar yang menjadi pusat perhatian seluruh pecinta sepak bola dunia kini resmi memperkuat tim nasional Indonesia, Tijani Reijnders dan Erling Haaland. Keduanya, dua monster Eropa yang dikenal karena kemampuan luar biasa di lapangan hijau, kini bersatu di bawah bendera merah putih. Dan misi pertama mereka, menghancurkan Arab Saudi di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kebangkitan Garuda dimulai. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang dikenal visioner, berhasil mewujudkan mimpi gila yang semula hanya dianggap mustahil. Lewat diplomasi, kerja keras, dan negosiasi panjang, Indonesia kini memiliki skuad dengan level internasional yang sejajar dengan negara-negara elit Asia. Jika dulu Indonesia dikenal dengan semangat juangnya, kini mereka memiliki kualitas Eropa yang nyata. Haaland, striker dengan insting predator tertinggi di dunia, kini berseragam merah putih. Sementara Reijnders, maestro lini tengah Manchester City, menjadi jantung permainan Indonesia yang baru. Kombinasi keduanya dianggap akan membawa keseimbangan luar biasa, kekuatan dan visi dalam satu kesatuan. Erling Haaland, bom waktu di lini depan Garuda. Bayangkan, pemain yang mencetak puluhan gol setiap musim di Premier League kini menjadi ujung tombak Indonesia. Erling Haaland datang bukan sekadar membawa nama besar, tapi juga membawa mental juara dan pengalaman dari kompetisi tertinggi dunia. Dalam sesi latihan pertamanya bersama timnas, Haaland menunjukkan profesionalisme luar biasa. Ia tak ragu memberi arahan kepada pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk, bahkan ikut membantu adaptasi para pemain dengan pola serangan cepat ala Eropa. "Saya datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk membuat sejarah bersama Indonesia," ujar Haaland dalam wawancara eksklusif usai latihan perdana. Kata-kata itu langsung menjadi viral di media sosial, memantik semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Tijani Reijnders, otak permainan baru timnas. Jika Haaland adalah senjata pemusnah massal di depan, maka Reijnders adalah dalang di balik semua pergerakan. Pemain yang selama ini dikenal sebagai regista modern itu kini mengambil peran sebagai jenderal lini tengah Indonesia. Dalam simulasi taktik terakhir, Reijnders terlihat menjadi pusat distribusi bola, mengatur tempo, membangun serangan, hingga menjadi penghubung utama antara lini belakang dan Haaland di depan. Visi bermainnya membuat Indonesia tampil jauh lebih terstruktur. Transisi cepat, pressing tinggi, dan permainan 1-2 antar lini kini menjadi ciri khas baru timnas Garuda. Tijani memberi warna baru. Ia membuat semua pemain di sekelilingnya tampil lebih berani dan percaya diri, ungkap pelatih kepala Indonesia, Patrick Kluivert. Arab Saudi mulai gelisah. Kabar bergabungnya dua monster Eropa ini ternyata sampai lebih dulu ke kubu lawan. Beberapa media di Timur Tengah bahkan menyebut Indonesia sebagai tim kejutan paling berbahaya di Asia. Arab Saudi,
yang selama ini langganan tampil di Piala Dunia, kini disebut akan menghadapi ujian berat di laga perdana round 4. Pelatih mereka, Hervé Renard, dikabarkan meminta Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk menyiapkan strategi khusus guna meredam Haaland. Namun, masalahnya, bagaimana cara menghentikan dua pemain kelas dunia sekaligus? Media Eropa juga ikut menyoroti. Indonesia kini bukan sekadar tim yang bermain dengan semangat, tapi memiliki otot dan otak Eropa dalam satu kesatuan, tulis The Guardian. Efek domino di skuad Garuda, masuknya Haaland dan Reijnders memberi efek domino luar biasa bagi seluruh pemain. Rafael Struijk kini mendapatkan mentor langsung dari Haaland soal positioning dan penyelesaian akhir. Sementara Ivar Jenner dan Marcelino mulai belajar membaca ruang dari Reijnders, hal yang membuat permainan Indonesia kini terasa lebih matang dan taktis. Bahkan, dalam latihan internal yang digelar di Riyadh, kombinasi Reijnders-Haaland sukses membuat pertahanan uji coba Arab Saudi U23 kewalahan. Dua gol diciptakan hanya dalam waktu 10 menit, dan masing-masing tercipta dari kerja sama dua pemain anyar tersebut. Erick Thohir, mimpi itu kini jadi nyata. Dalam konferensi pers menjelang laga, Erick Thohir tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ini bukan sekadar proyek sepak bola. Ini bukti bahwa mimpi anak bangsa bisa menembus batas. Kita punya semangat Asia, tapi kini dengan kualitas dunia, ucap Erick dengan mata berkaca-kaca. Ia juga menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain itu dilakukan secara sah dan sesuai dengan regulasi FIFA, setelah melalui pengajuan resmi dan persetujuan pemerintah Indonesia. Kini, keduanya telah resmi memiliki paspor Indonesia dan siap tampil membela Garuda. Strategi Patrick Kluivert di round 4. Pelatih Patrick Kluivert menyiapkan formasi 4-3-3 dengan sistem fleksibel yang bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Haaland akan menjadi target man di depan, sementara Reijnders bertugas mengatur ritme permainan dari tengah. Didukung oleh Witan Sulaiman di sayap kanan dan Egy Maulana di kiri, Indonesia kini punya kombinasi maut, kecepatan, teknik, dan kekuatan fisik yang menyatu. Target Kluivert jelas, menang atas Arab Saudi dan membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Euforia rakyat Indonesia, di seluruh penjuru tanah air, masyarakat menyambut laga ini bak perayaan nasional. Kafe, alun-alun, hingga layar tancap di desa-desa bersiap menayangkan laga perdana round 4. Tagar-tagar Garuda Bangkit dan tagar Haaland Reijnders Garuda langsung trending di media sosial, menggambarkan betapa besar antusiasme publik terhadap kebangkitan timnas. Garuda tak lagi bermimpi. Kini, Indonesia bukan lagi tim yang hanya datang untuk berpartisipasi. Dengan kehadiran dua monster Eropa, Erling Haaland dan Tijani Reijnders, Garuda benar-benar siap terbang tinggi. Arab Saudi harus waspada, karena kali ini mereka tidak hanya menghadapi 11 pemain, tapi ratusan juta semangat rakyat Indonesia yang menyatu dalam satu suara. Garuda tak lagi bermimpi, kini saatnya menaklukkan dunia.